Bosan dengan anime bertema drama, harem ataupun komedi? Mungkin sudah saatnya kamu mencoba menantang nyali dengan nonton anime bergenre horor. Nonton genre horor emang beda dengan genre yang lain, karena akan memacu adrenalin kamu dan pastinya bikin kamu deg-degan. Ingat guys, anime ini buat kamu yang di atas 18 tahun, karena akan banyak berisikan darah dan gore. Makin penasaran? Untuk itu, mari kita bahas anime genre horor yang mungkin kamu suka. Kiseiju. Oke, kita bahas pertama adalah Kiseiju. Anime ini cocok buat kamu yang sedang mencari anime horor, namun tidak mengandung jump scare. Menceritakan tentang remaja berumur 17 tahun bernama Izumi Shinichi yang tinggal di Tokyo bersama dengan orang tuanya. Lingkungannya berubah menjadi daerah yang horor dan menyeramkan setelah diserang oleh alien berbentuk seperti cacing yang memasuki manusia melalui hidung atau telinga, terus mengambil alih otak manusia dan merubah manusia menjadi monster. Elfen Lied. Kalau anime ini sadis guys, kalian akan melihat banyak sekali darah dan gore di mana-mana. Anime ini berlatar di sebuah dunia di mana terdapat suatu spesies mutan mirip manusia yang disebut Diclonius. Diclonius memiliki sepasang tanduk di kepalanya dan memiliki tangan-tangan transparan yang disebut dengan vektor yang dapat dikendalikan secara telekinesis agar bisa memanipulasi dan memotong objek dalam radius tertentu. Cerita bermula ketika salah seorang Diclonius bernama Lucy mencoba kabur dari sebuah laboratorium eksperimen. Ia berhasil kabur dari tempat tersebut. Namun, dengan luka yang menyebabkan dia memperoleh kepribadian lain, kepribadian seperti anak kecil. Dalam kondisi yang seperti itu, Lucy bertemu dengan seorang mahasiswa bernama Kota dan juga sepupunya Yuka. Mereka menolongnya dan selanjutnya terlibat dalam banyak hal mengerikan bersamanya. High School of the Dead. Kalau anime ini tentang zombie lagi, ecchi, dan zombie di mana-mana. Wabah virus zombie menyebar di Jepang. Virus ini membuat semua orang yang terkena akan menggila dan berubah menjadi zombie. Banyak orang meninggal karena fenomena ini. Dan mereka yang jadi zombie akan menyebarkan virus melalui gigitan. Ya, standar lah ya. Kalau lu mau jadi zombie, ya harus digigit, bukan dicipok. Ajin demi Human. Di anime ini
Ajin sendiri merupakan sebutan untuk manusia yang bisa hidup abadi dan memiliki kekuatan misterius. Dianggap sebagai ancaman, pemerintah menangkap semua ajin yang terlibat. Kei, seorang siswa sekolah menengah yang menyadari kalau dia adalah makhluk abadi yang dikenal sebagai ajin. Setelah ditabrak truk dan berhasil hidup kembali. Wait, tunggu sebentar. Ditabrak truk. Ini anime horor kan? Bukan isekai. Kei mempunyai dua pilihan yang mengerikan. Menjalani hari-harinya dengan rahasia atau bergabung dengan sekelompok bawah tanah ajin yang kejam dan ingin menggulingkan manusia. Tokyo Ghoul. Ken Kaneki adalah seorang pemuda biasa yang memiliki sifat pemalu. Suatu hari, ia berkenalan dengan gadis berkacamata bernama Rize di sebuah kedai kopi. Kaneki kemudian menemani Rize pulang ke rumahnya. Namun, ternyata Rize aslinya adalah seorang ghoul, dan dia kemudian menyerang Kaneki ketika keduanya sedang berada di tempat yang sepi. Ketika Rize hendak memakan daging Kaneki, mendadak sebuah balok besi jatuh dan menimpa Rize. Rize dan Kaneki lalu dibawa ke rumah sakit, di mana organ-organ tubuh Rize dicangkokkan ke tubuh Kaneki untuk menyelamatkan nyawa Kaneki. Death Note. Kalau anime ini nggak usah ditanya lah ya, banyak dari kalian pasti udah tahu. Anime ini sudah banyak diadaptasi mulai dari anime, movie, drama, hingga live action. Death Note bercerita seputar kehidupan seorang siswa SMA yang pintar bernama Yagami Lighto. Ya, itulah. Dia melihat sebuah buku terjatuh di halaman sekolahnya. Buku itu adalah Death Note. Di sana tertulis bagaimana menggunakan buku tersebut, bahwa siapa yang tertulis di buku itu asal mengetahui nama dan wajahnya, maka orang tersebut akan mati. Shiki. Shiki ini mirip sama apa yang aku bahas di anime nomor 3 tadi. Menceritakan sebuah desa kecil bernama Sotoba, di mana seluruh penduduknya hidup dengan tenang dan damai. Disebutkan bahwa di malam hari, para warga desa tidak perlu mengunci rumah karena saking amannya, tidak akan ada kejahatan sama sekali. Keanehan dimulai saat keluarga Kirishiki baru saja pindah ke desa Sotoba dan menempati rumah Kanemasa, satu-satunya rumah termegah dan bergaya Eropa kuno di desa tersebut. Shimizu Megumi, 17 tahun, gadis yang sangat membenci desa tempatnya tinggal,
dan selalu berangan-angan untuk pergi ke kota. Dia tiba-tiba menghilang. Seisi desa pun mencari Megumi dan baru menemukannya setelah 5 hari kemudian. Gadis itu ditemukan dalam keadaan lemah, tapi anehnya dia hanya diam tanpa meminta tolong. Dah segitu aja lah. Kalau kepanjangan, dongeng mah jadinya. Nah, itu dia anime horor pilihan gua. Kalau kamu ada yang tertarik atau ada yang terlewatkan, tulis aja di kolom komentar.